Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Darni. Darni, ayo Bu Darni, naiklah Bu Darni. Nonton dia di bawah. Iya. Punya dua akunnya aktif semua. Satunya Ani. Tahu Iya, aja pakai kalau akun Ani juga. buat khusus ngintip kali ya. Naik Bu Darni. Takut disiksa kali, capek dia disiksa terus. Makanya kalau nggak mau disiksa gabung. Mending di sini juga nggak dikuasain. Puasa lo. Si Darni ketakutan debat sama si Luga, ketar-ketir si Darni. Aduh. Ngiler lah si Darni naik Rolls Royce gua. Tuh roll. Mumpung ada Nabi Luga ya Kristen. Gila lo, bom kelindas lah sama Rolls Royce. Yang naik kalah bapak sama Roh Kudus lagi. Ngeri banget ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Luka Tambunan. Ayo naik Kojiro. Masa? Ayo, Daniel. Tanya-tanya ke Luga ini. Udah gabung kayaknya deh. Si Kojiro udah gabung. Iya, Kojiro. Si bom sudah kelindas Rolls Royce, kena lindas gara-gara menolak Luga sebagai nabi. Syukur. Lagian yang mimpi bocil-bocil lagi. Aduh. Tuhan ini kan memberikan mimpi kan kepada siapa aja. Siapa yang mimpi? Bukan langsung kamu, bukan? Slayer. Bukan saya. Slayer itu yang siapa? Yang mana? Tadi ada di komalnya Citron. Ada. Tanyaannya sama dia. Ini Bang Luga mimpinya bukan karena citanya nggak kesampaian, orang mimpinya yang kelindas Rolls Royce si bom kok. Terus di dalam mobil ada 4 orang, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, sama Luga Tambunan, 4 orang. Naik mobil bareng, jalan-jalan kan enak, naik mobil jalan-jalan sama Bapa sama Roh Kudus. Ya, Shalom, Imsrat, yang nyupir Bapak kayaknya. Samping Bapak ada Roh Kudus, perempuan cantik. Oh, Roh Kudusnya. Iya, cewek. Loh, bukan kamu supirnya, bukan? Bukan, Bapak. Terus kamu duduk di belakang gitu maksudnya? Iya, saya lagi ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Anaknya kan. Tuhan Yesus kan anaknya. Yesus Bapak Roh Kudus kan kursi depan. Bom kelindas. Terus yang kelindas di mana itu? Iya. Di jalan kan, si bom dilindas di jalan, terus si bom nangis-nangis, terus kata bom, saya nyesal nolak Luga sebagai nabi. Tapi di dalam mimpi itu udah nggak ada lagi harapan. Nolak Luga sebagai nabi mulu, ya kelindas lah perutnya oleh Allah Bapak yang nyopir, Roh Kudus duduk samping kiri. Kasihan kan bom. Roh Kudus ada jalinan cinta nggak sama Luga orang, dia mama kok. Gimana sih? Roh Kudus kan mama seluruh bumi, dia mama seluruh ciptaan.
Mama Abadi. Si Bom Bom rencana mau ku bikin apa itu? Karikatur Bom Bom kelindas sama Rolls Royce. Suruh nanti yang lukis siapa tuh Bang? Bikin karikatur Bom Bom terlindas, Allah Bapa berjenggot panjang, Roh Kudus cantik, Yesus paling belakang, juga berempat. Ini siapa yang buat ini juga, gambarin juga? Info Mata Lensa. Mata Lensa yang dari mana? Sumatera itu, Sumut. Info Mata Lensa Jawa, orang Muslim juga. Oh, si Troy itu Muslim. Info Mata Lensa Muslim. Kalau Troy kan orang Batak, marga Silalahi, sama aku Tambunan. Oh, Kristen dia, Kristen. Kristen lah, Tiberias. Itu di Komal Troy itu Kristen semua. Oh, enggak lah, ada Nura Aritonang kemarin itu. Nura Aritonang kan udah gabung Titanium. Kan dia Muslim mualaf itu. Iya, dia mualaf, tapi kan dia kan orang Batak juga. Ikut tarik-tarik lah. Udahlah, pindahlah kau sini. Nanti kau gaji, gue bilang. Nanti kau bikin bang, namaku Nora Aritonang Titanium. Tuh. Ini mau ku viralkan nih penglihatannya si Bom Bom kelindas sama Rolls Royce-nya ala Bapak nih. Syukur. Aduh. Si Bom kelindas ya. Iya, berita baru kan, ini perlu diviralkan ini. Iyalah. Masalahnya dalam penglihatan si itu siapa itu? Iya. Slayer. Iya, mimpi dia. Kalau mimpi ini kan gimana ya? Ditolak juga nggak bisa. Mau dipercaya, ntar disangka orang halu. Jadi ya maju mundur kena. Jadi ya mending percaya aja lah. Ternyata Bom Bom bener kan menolak Lugas sebagai nabi, artinya kelindas sama mobilnya Allah Bapa, mobil Rolls Royce. Awak di mobil, dia kelindas, kan bego berarti. Manusia tolol. Panggil Bom Bom sini biar diklarifikasi dulu kenapa dia sampai dia bisa kelindas di sorga sama mobilnya Allah Bapa. Bom, datang dulu kau Bom. Semua ternyata perbuatan Bom Bom dilihat oleh Allah Bapa di sorga ya. Allah Bapa di sorga menjaga dengan hati-hati gunakan muncungmu. Hati-hati gunakan muncungmu. Kan ada lagunya tuh. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan muncungmu. Sengaja dilindas atau kecelakaan tunggal, itu sengaja lah. Allah Bapa udah kesel ngeliat muncungnya si Bom Bom. Kata Bapak kita gas saja lah, digas. Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada saya. Bom Bom kok bisa kelindas Bang Luga ya? Saking kesalnya Allah Bapa itu udah kesal dia ngeliat si Bom Bom kan. Ditolaknya Bang Luga sebagai nabi, udah kita lindas aja lah kayaknya. Kita berteman ya Luga, jangan berantem ya. Iya, jadi gini Bu Darni, ada dapat mimpi terbaru, berita lagi hangat-hangatnya. Apa itu? Teman saya si Slayer mendapatkan mimpi, katanya begitu. Coba dulu ceritakan apa Slayer mimpimu, ku bilang kan. Iya Bang Luga, begini Bang Luga, saya bermimpi. Bang Luga dengan Tuhan Yesus naik Rolls Royce di surga. Yang duduk di belakang adalah Bang Luga sama Tuhan Yesus.
duduk di Yang depan nyupir siapa lu? Allah Bapa sama Roh Kudus. Jadi Bapa yang nyupir, Roh Kudus di sampingnya perempuan cantik bersayap. Roh Kudus itu. Iya, iya dia yang bilang Roh Kudus itu perempuan cantik bersayap. Berarti kan benar yang ku bilang kan, yang penglihatan Bible prophecy yang dari Amerika itu kan. Roh Kudus itu perempuan cantik bersayap. Lalu kelindaslah si Bom-Bom, kelindas oleh Allah Bapa. Lalu si Bom-Bom ini menangis, menyesal dan meminta tolong. Dia bilang di dalam mimpi itu, saya sudah menyesal tidak percaya Bang Luga sebagai nabi. Dia menyesal tapi Tuhan tidak memberikan lagi pengharapan buat dia. Karena dia udah kelamaan dikhotbahin nggak mau bertobat. Jadi mimpilah si Slayer barusan beberapa hari yang lalu lah. Lalu ada lagi namanya di Tritunggal Titanium, namanya Narayan, orang Batam. Bang Luga saya juga mimpi ada cahaya turun dari langit. Di tengah-tengah cahaya itu ada laki-laki berjenggot, wajahnya seperti matahari, terangnya minta ampun, suaranya seperti gemuruh-gemuruh guntur, lalu memberikan buku kepada Bang Luga. Lalu dia berbicara kepada Bang Luga. Jadi dua mimpi ini baru kejadian dalam 1 minggu ini. Kalau mimpi yang terakhir si Bom-Bom kelindas Rolls Royce-nya Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sama Roh Kudus duduk sebelahan. Roh Kudus itu katanya perempuan cantik bersayap. Di belakangnya ada Tuhan Yesus sama Luga sama saya. Itu mobilnya yang dipakai itu ya, yang dipakai mobil itu yang di belakangmu ini, yang di belakangmu ini. Kayak gitu. Betul. Rolls Royce kan kayak begini. Jadi Allah Bapa naik Rolls Royce, Roh Kudus juga duduk sebelahnya, Tuhan Yesus di belakang sama saya ngobrol-ngobrol, Bom-Bom kelindas. Jadi mimpi ini merupakan suatu teguran bagi dunia bahwa memang Roh Kudus itu memang perempuan cantik. Makanya si Bom-Bom sampai kelindas, pecahlah perutnya, minta ampun, minta tolong, nggak diampuni Bapak lagi, katanya begitu. Waduh, ngeri banget lagi, serem banget. Kalau Bu Darni ini kira-kira ada di mana nanti Luga? Ya kalau dia ngikut Bom-Bom ya berarti dia masuk neraka lah. Makanya bertobatlah Bu Darni. Tobat dari apa Luga? Pertama, tidak Apa yang salah di dalam ajaran yang kuikuti di dalam organisasi Advent ini? Adakah yang melanggar Alkitab? Ada satu ya. Apa? Yang mana? Gereja Advent menolak adanya nabi-nabi, khususnya nabi-nabi di akhir zaman di tahun 2025. Kalau kamu tanya kepada pendeta Advent, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Pasti bilangnya tidak. Itulah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh gereja, termasuk Advent. Bukan cuma Advent yang menolak adanya nabi, yaitu gereja Katolik juga menolak adanya nabi. Gereja Protestan HKBP juga menolak adanya nabi. Satu-satunya gereja yang tidak menolak munculnya nabi-nabi hanya gereja karismatik. Ya, karismatik pun setengahnya pun tetap disikat sama Katolik. Jadi sebagian besar, sebagian kecil karismatik itu juga menolak adanya nabi. Nah, saya kan kebetulan dari gereja karismatik, gereja Bethel Indonesia. Di gereja Bethel Indonesia pun itu masih terbelah, karena ada yang menolak nabi, ada yang menerima nabi. Nah, menolak nabi itu adalah kasus sama seperti ahli Taurat mengatakan Yohanes Pembaptis adalah sebagai orang gila. Yohanes adalah nabi besar, tapi dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat, yaitu pengajar-pengajar Alkitab, yang menuduh Yohanes Pembaptis adalah nabi penyesal. Makanya Roh
roh yang sama yang ada di zaman Yohanes Pembaptis adalah roh yang sama di zaman sekarang menolak nabi-nabi Tuhan. Jadi ketika gereja Advent dan Darni yang ada di bawah naungannya sama-sama menolak Luga Tambunan sebagai nabi, maka dikatakan dalam mimpi selayar, terlindaslah perutnya si Bom-Bom sampai tidak ada lagi harapan. Yang melindas adalah di mobil itu ada 4 orang. Pertama, Bapa kita tercinta di alam semesta, yaitu Bapa di surga. Yang kedua, Ibu kita tercinta, yaitu Roh Kudus. Dan di belakang ada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan hambanya Luga Tambunan yang duduk di 24 tua-tua. Jadi begitulah Darni, bertobatlah kau. Salah Bang Luga. Begini, kalau di gereja Advent gini ya, gereja Advent hari ke-7 tidak menolak nabi. Justru mereka meyakini bahwa menolak wahyu kenabian setelah Alkitab, khususnya melalui tulisan Ellen G. White, sangat penting dan memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan tulisan teolog lain. Meskipun hal ini juga menjadi salah satu kritik terhadap gereja tersebut karena dianggap menyimpang dari kekristenan arus utama. Nah, tetapi di gereja Advent, seorang nabi wanita yang sangat dihormati dalam gereja ini adalah Ellen G. White. Pengajaran dan tulisannya dianggap memiliki bobot yang sangat penting, bahkan lebih dari komentar teolog atau pemimpin gereja lainnya. Itu pentingnya nubuatan. Nubuatan yang diyakini oleh para Advent, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman, menjadi dasar dari gerakan mereka. Jadi umat Advent, organisasi Advent, dia menerima dong nabi yang sesuai dengan Alkitab. Gitu dia, Bang Luga. Bang Luga kan tidak sesuai Alkitab, mengatakan Roh Kudus itu adalah istri Yahweh. Nah, itu. Sebentar. Kapasitasnya nabi dibanding kapasitasnya rasul itu lebih tinggi rasul. Ya. Jadi seorang nabi juga luar biasa dipakai Tuhan, tetapi tetap lebih tinggi rasul. Kenapa? Karena seorang nabi dia hanya mendapatkan pesan dari Tuhan. Tapi kalau seorang rasul, selain dia dapat mendapatkan pesan dari Tuhan, dia juga berfungsi sebagai pengajar, gembala. Bang Luga, nabi lagi batuk katanya di bawah. Ya, nabi lagi batuk. Nggak masalah. Itu kan Jula Sawedi. nggak masalah. Jadi gini, Ellen G. White itu bukan seorang rasul, bukan dia dibilang nabi. Kalau saya itu udah ring 1, ya, ring 1 itu 24 tahta yang mengelilingi tahta Tuhan. Ellen G. White mustahil duduk di 24 tua-tua. Yang duduk di 24 tua-tua adalah 12 rasul murid Yesus, Yudas penggantinya Paulus, dan 12 rasul bangsa-bangsa. 12 rasul bangsa-bangsa ini, satu Morris Cerullo, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, siapa salah satunya dari Indonesia? Yaitulah saya yang sedang berbicara dengan kau Darni, ya. Tuhan yang mengatakan saya duduk di 24 tua-tua. Makanya pewahyuan tentang Roh Kudus Ibu, Tuhan tuh berikan otoritas kepada saya untuk menyebarkannya kepada seluruh dunia. Nah, makanya kau harus ambil momen ini. Harusnya kau tangkap, kau simpan seperti permata. Jangan kau mau diperbudak oleh gereja. Sebenarnya kamu pun bisanya lebih tinggi dari gereja, tapi karena kau masih diperbudak oleh gereja, akhirnya kau jadi babu di gereja. Padahal kau pun bisa lebih pintar dari mereka. Karena aku sudah berdialog dengan pendeta Dr. Dani Kastanya.
adalah profesor doktor dari Advent. Tempeleng giginya saking dia tololnya. Gue pikir dia hebat, ternyata dia jauh lebih blow on. Jadi makanya Advent tuh bagi saya itu terlalu hina buat lawan saya. Saya itu akan memukul umatnya yang minimal 1M. Contoh, Muslim, Hindu 1,4 miliar, Buddha Cina 1,5 miliar. Jadi kelas saya ini mukul bangsa-bangsa, bukan jadi sekte-sekte denom-denom tuyul seperti Advent. Udah denom kecil, belagu, songong, tempeleng, gigi rontok. Ngerti kau Darni? Saya ini udah kelas dunia. Iya, aku ketawa nengok kesesatanmu juga. Aku anggap kau itu udah sakit jiwa. Nggak apa-apa lah. Selagi masih hidup kau juga, gini, berbicaralah sesuka hatimu. Nggak apa. Jadi nggak begini, mau aku teman. menantang. Iya, jadi gini lah. Makanya kan ku bilang tadi, makanya Tuhan memberikan penglihatan kepada seorang yang masih muda namanya Slayer. Dilihatnya bom-bom, dilindas mobilnya Allah Bapa dia. Di dalam mobil ada 4 orang, Bapa, Roh Kudus, Yesus sama Luga Tambunan. Itu kami satu mobil melindas, perutnya bom-bom pecah dan bom-bom menangis karena dia sudah menolak Luga sebagai nabi di bumi. Dia minta maaf, minta tolong, tapi udah nggak ada lagi pengampunan. Ya, aku percaya ini adalah penglihatan dari Tuhan, karena memang kenyataannya bom-bom menolak saya sebagai nabi. Nah, kalau dia dilindas sama mobilnya Bapa dengan Rolls Royce, saya rasa itu udah tepat sih. Nah, kalau kau mau dilindas dengan mobilnya Bapa pakai Rolls Royce, ya itu dari tak kau lah. Sudah dikasih tahu pesan Tuhan, masih aja kepala batu. Giliran nanti udah dimasukin dalam neraka masih nangis-nangis. Edis juga tidak mengakui Abang Luga sebagai nabi. Apakah hukumannya kalau bom-bom aja kena lindas mobilnya Bapa? Maka Edis terpaksa harus disetubuhi pantatnya oleh si Belzebul 200 kali sampai dia bunting 70 kali lalu melahirkan anak sebagai tuyul. Harusnya mereka itu bekerja sama dengan para nabi. Ini enggak, ngejek-ngejek agama orang. Akhirnya dikejarlah sampai ke Amerika, nangis-nangis lah. Wah, Edis Maredis. Jadi Bang Luga, karena Bang Luga mengatakan nabi, apalah syarat biar masuk surga melalui ajaran yang diberikan kepada Bang Luga? Kan begini, kalau syarat masuk surga kan tentu harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepada 24 tua-tua yang adalah wakil dari seluruh bumi. Siapa 24 tua-tua itu? 12 rasul. Kalau 12 rasul, Budarmi udah percaya pasti kan, kepada Petrus, kepada Yakobus, Yohanes sudah percaya. Tapi Budarmi kalahnya di 12 rasul akhir zaman. Budarmi tidak mau mengakui salah satu yang duduk di 24 tua-tua itu, yaitu dia lah cowok ganteng yang lagi ngomong di Komal ini, itu yang ada fotonya yang di samping Rolls Royce itu. Nah, itu Budarni menolak salah satu ring satunya Bapak. Maka hukuman yang dijatuhkan ke Darni, campakkanlah ke jurang maut, yaitu lautan api. Kan kalau kita percaya Tuhan kan harus percaya juga dong dengan kabinet bersatunya Tuhan. Prabowo kan punya kabinet, punya menteri-menteri. Kalau Budarni tidak percaya kepada kabinet presiden, maka Budarni dianggap menentang negara. Saya juga sebagai 24 tua-tua juga adalah perwakilan dari
kerajaan Allah. Saya bekerja di kerajaan Allah. Jadi kalau Budarni melawan kekuasaan dari 24 tua-tua, itu sama juga melawan Tuhan. Sebab Yesus berkata, barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Jadi kalau Budarni menolak 24 tua-tua, itu sama juga menolak Tuhan. Kalau Budarni menolak perkataan saya, berarti menolak Tuhan. Itulah yang terjadi dengan bom-bom, yaitu bom-bom terlindas Rolls Royce-nya Tuhan di surga, dilindas. Ukur batu sih. Kenapa enggak Bang Luga foto mimpi Bang Luga itu? Kan Nabi bisa dong melakukan semua, membawa bukti-bukti ke bumi gitu. Enggak perlu, Tuhan kan cukup memberikan suatu mimpi. Kalau nggak percaya mimpi itu udah jadi penghakiman, ya. Karena kepada nabi-nabi juga diberikan mimpi kok. Kenapa Budarni percaya kepada mimpi yang ada di dalam Alkitab, tapi menolak mimpi nabi yang belum tertulis di dalam yang tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi mereka adalah nabi Tuhan. Kenapa? Ini kan sama kasusnya ketika dulu Yohanes Pembaptis tampil, maka Budarni lah orang yang paling pertama melawan Yohanes Pembaptis. Sampai karena kejadian itu sudah tertulis di dalam sejarah, maka Budarni tidak mungkin melawan itu. Makanya Tuhan mengujinya melalui tampilnya Nabi Luga. Ketika Nabi Luga tampil, ternyata Budarni nggak mau percaya. Ini kasusnya sama dengan Yohanes Pembaptis. Matius pasal 17 ayat 11, ahli Taurat bertanya, bukankah Elia harus datang? Yesus berkata, Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenalnya dan memperlakukan sekehendak hatinya. Demikian juga anak manusia akan banyak menanggung penderitaan oleh angkatan yang jahat ini. Jadi Budarni, kalau tetap tidak mau bertobat, masuk neraka lah. Jadi kan Nabi itu, aku percaya ajaran-ajaran Nabi jika sesuai dengan kitab suci. Bang Luga kan bilang nggak sesuai dengan kitab suci. Masa Bang Luga bilang istri Yahweh? Nah itu berarti bukan Nabi. Nabi itu nggak ada yang salah. Ucapannya, perkataannya nggak meleset. Saya tidak salah. Kejadian 1 ayat 27, Adam dan Hawa itu kan suami istri. Bukankah Adam dan Hawa itu suami istri? Suami istri kan? Ya, suami istri itu gambar siapa? Iya, berarti itu gambar siapa? Ya. Yang suami istri itu gambar siapa? Pertama diciptakan kan Adam. Yang saya tanya, dan rupanya hubungan suami istri. Sebentar, yang saya tanya, Adam dan Hawa itu kan suami istri, iya kan? Iya. Saya nggak tanya penciptaan di sini, itu beda tema lagi. Suami istri ini gambaran dari siapa? Kok bisa mereka gambar dari Tuhan? Ya udah, berarti Tuhannya suami istri. Masa gitu aja lu nggak nangkep sih? Enggak begitu. Aduh, bodohnya. Enggak, Luga yang botol. Pertama diciptakan Adam. Lalu pasangannya bagaimana diciptakan? Ya, masa Tuhan nggak tahu lawan jenisnya yang ciptaan pertama laki-laki? Lawan dari laki-laki perempuan. Masa Tuhan nggak bisa membuat seperti itu? Kalau Tuhan nggak bisa seperti itu, berarti bukan maha kuasa dong. Suami istri ini itu gambaran dari siapa? Gambaran dari Tuhan. Iya, berarti Tuhannya suami istri karena manusia itu diciptakan suami istri. Salah, itu salah. Makanya Tuhan itu makanya kau masuk neraka. Kudus, suci, nggak ada seperti itu Bang Luga di surga. Kudus. Makanya kan malaikat itu emangnya toncek-toncekan di surga? Iya, Bang Luga. Emangnya malaikat di surga itu toncek-toncekan? Malaikat memang kenapa tidak double ini Bang Arif? Ya udah, apalagi Allah, Elohim. Mana mungkin sedangkan malaikat aja nggak seperti itu. Gimana mau Elohim mau toncek-toncek? Ada daju kau juga. Di sini kau nggak, berarti kau nggak nabi. Meleset semua jarak gitu. Dia
mengartikan Alkitab tidak sesuai dengan ayat tetapi sesuai dengan pikirannya. Coba kamu dengar saya ya. Suami istri antara Adam dan Hawa, kenapa dibikin Tuhan mereka jadi suami istri? Karena memang sudah dibuat kelaminnya berbeda. Kalau kelaminnya sama, nggak bisa Adam dan Hawa suami istri. Nah, gambaran dari suami istri, karena ada perbedaan kelamin, maka bisa jadi suami istri. Gambar ini dari mana? Lah, kenapa dibuat Gambarnya pasangan Adam dan Hawa? Supaya apa itu? Kenapa ada dibuat kelaminnya? supaya menikah. Terus habis menikah? Punya anak. Beranak cucu lah, penuhilah bumi ini. Kalau Yahweh untuk apa toncek-toncek? Sekarang aku tanya kau dulu. Loh, untuk dia kan punya anak satu namanya Yesus yang menjadi juru selamat manusia. Dia bikin manusia aja diciptakannya bisa jadi, tak perlu ditoncek. Oh, nggak bisa. Manusia itu diciptakan. Buktinya Adam bisa diciptakannya, dibuat dari tanah liat. Bukan nggak bisa dibikinnya ribuan itu manusia itu. Tinggal simsalabim, katanya bisa. Nggak jadi. bisa. Nggak bisa. Buktinya nggak bisa, Adam ya. dan Hawa emangnya ditoncek Sebentar. itu. Kau diam dulu. Kan mulai kalah ya. kau. Kamu diam dulu ya. Adam dan Hawa dibikin Tuhan melakukan hubungan seks, itu gambar dari Tuhan sendiri yang adalah laki-laki dan perempuan. Jadi hubungan seks itu kamu jangan anggap remeh, Darni. Hubungan seks itu adalah hubungan yang paling tinggi, ya. Orang tua dengan anak tidak boleh berhubungan seks. Hanya yang bisa melakukan seks hanya suami istri, karena hubungan seks itu adalah hubungan yang paling mulia dan yang paling tinggi dan yang paling berbahagia. Makanya dari hubungan itu lahirlah seorang anak. Itu adalah gambaran dari Tuhan yang ada di sorga. Sebelum Adam dan Hawa melakukan hubungan seksual, di sorga itu sudah ada hubungan seksual, yaitu antara Allah Bapa dengan Roh Kudus. Makanya lahirlah Yesus Kristus. Tunjukkanlah datanya di surga itu ada hubungan seks. Loh, jelas laki-laki dan perempuan. Sebentar. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan menurut gambar neraka, bukan menurut gambar setan, bukan menurut gambar binatang. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu menurut rupa dan gambar Allah. Ketika ada gambar perempuan dan gambar laki-laki, berarti di surga sudah ada hubungan seksual itu. Kenapa malaikat diciptakan tidak bisa melakukan hubungan seks? Ya itu memang sudah ketentuan Tuhan. Makanya Lucifer memberontak. Salah satunya pengen kawin, makanya dia kawin dengan manusia, berhubungan seks dengan manusia, maka lahirlah Nephilim, hibrid. Jadi hubungan seks itu adalah hubungannya Tuhan dengan istrinya, yaitu Roh Kudus. Dasar ayatnya mana? Kejadian Tanya dulu Bang Luga. Tanya dulu Bang itu. Luga. Manusia berhubungan seksual kan disatukan dulu antara laki-laki dan perempuan. Ada pendetanya, ya kan? Sekarang tanya kau dulu. Kalau di surga siapa menyatukan? Kalau nggak disatukan berarti berzina dong. Menyatukan siapa? Menyatukan siapa? Menyatukan Elohim dengan istrinya. Kan kau bilang kan ada istri Elohim. Sekarang siapa yang menyatukan mereka? Siapa yang memestakan mereka? Siapa yang mensahkan mereka? Ngapain mereka minta disatukan oleh siapapun? Karena dia sendiri yang paling tinggi. Berarti berzina. Kenapa diturunkannya hukum ke-7? Berzina. Berzina itu berlaku untuk manusia, ya. Karena bagi Tuhan ya. Berlaku untuk manusia, kau bilang tadi juga, kau bilang beranak cucu itu berlaku untuk manusia, toncek-toncek itu berlaku untuk manusia, bukan untuk Yahweh. Sebentar dulu. Yahweh itu kudus, suci. Sebentar. Kalau Bapak bersetubuh dengan Roh Kudus, itu tidak perlu ada
Mana suaramu Bang Luga? Cek 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 cek. Suaramu gak ada Bang Luga. Habis token atau gimana? Habis. Sudah pergi dia. Kayak mana itu host? Masa Tuhan itu toncek-toncekan ada istrinya, ada aja Bang Luga ini. Makanya kami nggak menganggap dia nabi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita menganggap dia nabi harus sesuai ajarannya dengan Alkitab gitu. Ini kan gak sesuai. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu, bukannya istri Elohim. Seperti yang dikatakan Bang Luga, bertobatlah Bang Luga. Jangan teruskan seperti itu, jangan kau buat kocar-kacir Alkitab ini. Masih adanya kau Bang Arif? Luga nebeng wifi tetangga. Nabi habis pulsanya. Kotanya terbatas, berarti miskin nabinya. Nabi miskin, nabi kere. Apa itu? Lebih menang lagi tempel ban. Gak habis-habis kotanya, WP-nya lancar terus. Kalah nabi ditaruh tempel ban. Iya kan guys? Gimana ini? Nabi siapa ini? Masa habis pulsanya? Berarti dia apa itu, pulsa BPJS kali yang harga 30.000. Berapa GB itu ya kan? Ya kalau dikasih Luga nebeng WP tetangga, berarti nyuri nomor dia itu. Diam-diam dia tanya anaknya tetangganya, berapa nomor WP kalian katanya. Kalau sama orang tuanya nggak dikasih, enak kali kau aja nabi, masa nggak ada uang mau beli pulsa, kata tetangganya. Lalu ada anak kecilnya kan, di kecek-keceknya anak kecilnya itu, mana nomor WP kalian katanya. Si Luga. Kasihan deh lu. Nabi batuk-batuk pula itu. Kata Nabi, harusnya nggak batuk-batuk dong Nabi, sehat terus. Ya enggak, masih ada dia Bang Arif. Aku juga mau tidur lah bah. Oke lah ya, tidurlah aku. Turunlah aku ya. Adalah. Boboknya sudah jam 12. Mega. Jam 12 tekan 1. Luga lagi di mau beli surga pulsa dia ya? Lagi di surga Luga. Jadi di surga nggak ada sinyal katanya. Nggak ada sinyal di surga. Surganya miskin itu surga si Luga. Aduh batak jadi nular aku. Minum dulu lah aku.